sebenarnya itu yang masuk dalam kategori orang yang awam gitu ya, dan bukan suatu yang di plan untuk travel juga. Nah, waktu itu kondisinya kan biasanya kalau orang suka melakukan meditasi kan kadang juga bisa misalnya sholat malam bisa kan, atau sholat duduk diam gitu ya. Nah, waktu itu saya pernah belajar dari ini biksu itu kan juga melakukan meditasi, dan biksu itu melakukan meditasinya itu sangat luar biasa ya. Bahkan saya punya teman juga orang beragama Buddha, dia melakukan meditasinya sangat kuat dan sangat bagus energinya. Dia bisa olah itu. Nah, awalnya olah itu untuk satu ketenangan. Kan kalau energi zero itu tenang gitu ya. Nah, tiba-tiba tuh kalau kita misalnya handphone, kita telepon ya. Terus Mas juga pegang handphone, saya lagi telepon orang, Mas juga. Kan itu berebet ya Mas ya. Energi frekuensinya nyambung masuk gitu. Nah, itu juga sama. Jadi kalau kita melakukan meditasi, makin kita dalam, makin kita kosong gitu, itu kalau ada frekuensi yang lain itu terasa. Nah, awalnya tuh ini apa gitu, terus lewat aja gitu aja ya. Oh, gitu. Lama-lama emang aku mungkin iseng gitu loh, Mas. Terus aku perhatiin, apa sih gitu kan. Nah, terus lama-lama itu berubah menjadi misalnya dia menampakkan warna atau mau suara atau apa gitu ya. Terus oh itu gitu. Nah, kemudian baru setelah mengenal jenis-jenis beberapa frekuensinya lah ya, frekuensi dari energi itu. Nah, itu ternyata terkait dengan setiap segala sesuatunya punya energi kan. Setiap segala sesuatunya punya frekuensi. Nah, itu baik dari yang dari diri kita, dekat kita, atau bahkan sampai jauh gitu. Benda mati pun ada energi. Benda mati, ya kan definisinya benda mati kata kita. Tapi kalau di hipermetafisik kan nggak ada benda mati, semuanya juga hidup gitu. Karena dia menjadi benda itu karena sebenarnya kalau kita bilang sih tajali dan lain sebagainya lah kalau gitu ya. Nah, itu emang sebenarnya jadi hidup. Oke. Berarti bisa disimpulkan gini, yang tadi saya tangkap ya dari Amanda ya. Jadi kita ini sebenarnya lebih canggih sebenarnya dari handphone sebenarnya. Karena kita perangkat hidup. Iya. Betul. Ya kan? Karena saya juga pernah dengar ada satu ilmu yang bilang kita ini kan hidup di tata surya atau di universe. Ya. Sementara Tuhan kita mempersiapkan kita, menjadikan kita ini adalah micro universe, ya kan? Iya. Sudah otomatis kita bisa kita perwakilan dari universe itu sendiri sebenarnya. Iya. Makanya yang Mbak bilang, ya benar dong, maksudnya gini. Tadi kan kalau saya tadi nangkepnya orang awam kita apa iya tuh ada yang namanya kita bisa nangkep gelombang energi. Loh, kita ini sesuatu yang spesial dan lebih pintar dari komputer, dari handphone, dari perangkat apapun. Betul. Karena dalam diri kita sendiri ada perangkat yang Tuhan siapkan gitu kan. Iya. Nah, terus realnya ya contohnya handphone gitu. Kalau handphone saja kan itu karena kita nggak semua orang bisa paham dan ngerti, akhirnya diwujudkanlah oleh ilmuwan, oleh para saintis itu ke dalam sebuah benda, dalam sebuah bentuk yang Dibikin real, dibikin nyata. Yang benar-benar handphone ini bisa menangkap gelombang supaya setiap sinyal, orang bisa lebih mudah menggunakan. Ya. Kita sendiri kan sebenarnya bisa nangkap vibrasi ya, dan pikiran orang tuh berasa. Yang kita manusia punya akal dan pikiran, betul, bisa berpikir. Sementara hewan-hewan aja dia kan punya insting, bisa menangkap getaran. Terus mereka saling berkomunikasi dengan ada yang getaran sayapnya, ada yang dengan getaran banyak hal lah yang disiapkan. Nah, apalagi kita manusia sebenarnya seperti itu tuh ya. Benar. Kita adalah perangkat lunak, perangkat hidup, dan secara fisiknya kita yang sangat luar biasa. Iya, seperti itu tuh ya. Jadi sebetulnya orang kan suka bilang nih hal seperti ini adalah sebuah tahyul, betul ya? Iya. Kadang-kadang kita malah dibilang wah ini salah nih, ini ngaco ya. Nyimpang kan? gitu. Nyimpang. Padahal kan kita harusnya sadar bahwa dulu pun waktu kita belum ada handphone itu kan sesuatu yang mustahil. Orang yang melakukan komunikasi jarak jauh, bilang saya bisa ngomong sama orang jarak jauh, dibilang tuh nyimpang, ya nggak? Nah, saat ini ternyata itu terjadi. Jadi sebetulnya begitu orang
belum bisa melakukan hal itu, bukan berarti ini salah. Mungkin ilmunya kita yang belum nyampe situ, betul. Seperti ini hipermetafisik, emang nggak banyak orang yang bisa akses seperti ini gitu loh. Tapi ini sebetulnya sesuatu yang sangat menarik karena alam semesta ini kan luar biasa dan itu Allah kasih buat kita kan, buat kita bisa olah kan di sini kan, seperti itu. Betul nggak, Ibu Saif Naita? Iya, itu jadi seperti teknologi aja. Hypermetaphysics is a technology lah untuk akses sana gitu, untuk travel. Setiap segala sesuatu itu sebenarnya ada yang punya otoritas. Ini kalau kita mau bicara otoritas ya. Nah, itu ada keterkaitan dengan koneksi pada saat kita kan, kalau kita nih kita melakukan untuk misalnya jadi pawang hujan atau menjadi apapun, itu kan kita punya niat itu udah satu koneksi, ya kan? Nah, terus kalau kita biasa melakukan itu, hubungannya baik dong. Kayak aku sama Mas gitu loh. Aku biasa telepon-teleponan, WA-an. Ya kan udah kenal, aku tinggal WA aja, Mas udah ngerti maksud aku. Nah, itu sama Mas. Cuman sekarang bicaranya misalnya untuk kontak Mas, aku pakai handphone. Nah, kalau misalnya orang lain mungkin kontaknya pakai media yang apa gitu. Mungkin dia biasanya lebih mudah begitu atau memang harusnya gitu loh. Nah, tapi prosesnya di sana sendiri, kalau proses ilmiahnya mungkin emang terjadi misalnya perpecahan energi, perpecahan pemerataan ion negatif positif, kemudian dia geser segala macam gitu. Tapi untuk menggeseran itu sebenarnya ada otoritas. Jadi paling mudah nih kalau secara hipermetafisik kontak si otoritas ini. Kalau dia kayak misalnya Mas punya kekuasaan, ya tinggal Mas yang punya wilayah lah ya. Iyalah, punya wilayah Mas. Iya toh ya Mas gitu loh. Nah ya iya. Gitu. Itu harus kenal dulu dong yang punya otoritas. Iya. Jadi kalau misalnya paling baik sih kalau emang kita bisa gitu, karena prosesnya itu kalau kayak gitu bisa jadi lebih cepat lah Mas. Tapi kalau enggak ya nggak tahu nih, masing-masing punya cara kan. Aku biasanya begini nih, misalnya aku biasanya pakai cabai merah atau gitu ya. Misalnya itu berapa ya banyak otoritas? Ada misalnya penguasa besar ada 7, ada 9 atau. Nah, itu harus biasanya sih ya harus kalau yang aku lakukan misalnya harus meditasi dulu, maksudnya ya biar connect gitu ya. Kayak kita telepon kan, apa kabar gitu kan, baru kan kenal ternyata ini punya staff ya. Iya. Oh gitu. Tapi bukan berarti itu birokrasi secara seperti kita di dunia manusia atau di negara kita ya, mirip tapi nggak panjang birokrasinya gitu. Kadang kalau kita udah kenal ya terkoneksi misalnya untuk orang-orang yang levelnya sangat kuat ya energinya, ya dia mungkin niat aja gitu, dia ya udah. Ya para orang suci lah ya itu bisa dibilang seperti itu ya. Dia jaga punya kuat koneksi dan juga bisa dapat approval mungkin dari sana gitu. Iya. Suci dalam artian ini loh ya Mas, bukan suci dalam artian suci yang kita biasa. Maksudnya suci di sini tuh artinya energi dia tidak terkontaminasi. Iya, kalau dia bisa jaga itu ya. Betul. Ya. Tapi bisa jadi kan orang suci secara agama itu dia juga menjaga energi ya. Iya, bisa. Dan banyak kan ya begitu ya. Banyak kan begitu. Tapi di semua agama sih kalau menurut saya, pendapat saya, lintas agama itu memang yang namanya orang suci ya memang benar-benar dia suci dan terjaga gitu. Iya. Makanya dibilang saint gitu kan, atau apapun sebutannya. Lagi-lagi itu sebut, tapi pada prinsipnya mereka menjaga kondisi badan dia, hati dia, energi dia gitu kan, dan juga hubungan dia tuh sama manusia di bumi atau sama energi, sama alam semesta atau seperti itu ya. Iya, harmonis lah. Harmonis di hidupnya. Jadi setelah tadi meditasi, akses ke master yang punya otoritas terbuka, terus kita bisa manfaatkan energi dia. Iya, jadi ya itu prosesnya ya. Secara umum prosesnya seperti itu. Ya betul. Nah, setiap manusia kan punya energi tertentu ya Mas ya. Nah, itu punya kapasitas. Kayak ada orang yang jadi guru, ada orang jadi dokter, ada orang jadi punya lawyer, ada kan itu kapasitas kita. Nah, itu begitu juga dalam komunikasi dengan energi. Misalnya sangat baik nih komunikasinya dengan hal-hal yang terkait dengan hujan misalnya gitu, atau ada orang yang sangat baik dalam
komunikasi dalam pengobatan tertentu. Ada nggak yang bersifat general, artinya semua bisa? Nah kalau general memang dia perlu power berarti kan, power yang cukup tinggi. Tapi kalau kita dia spesialis di sini, di atasnya para master itu mungkin yang lebih spesial ini. Kalau master otoritasnya sih lebih tinggi berarti ya. Kalau master kan bisa lintas semuanya. Wah ini semakin seru nih Om Gumis nih. Om, jadi Mbak gimana ya, kan tadi kita juga udah buka bahwa setiap planet, setiap apapun yang bergerak maupun yang tidak bergerak itu bukan tidak bergerak sebenarnya, mungkin juga karena kita nggak ngelihat dia bergerak. Ya kan? Dan juga setiap benda deh itu pasti mengeluarkan gelombang atau mengeluarkan ada punya energi masing-masing gitu kan. Nah terus ini nih yang mau saya tanyakan lagi. Jadi dari setiap, tadi sih sebenarnya sudah ditanya sama Om Gumis ya. Jadi apa, mereka kan punya otoritas masing-masing. Nah dari tiap planet atau satelit atau tata surya kita lah, itu yang ada nama-namanya kah? Atau ada yang Mbak kenal kah? Atau ya seperti apa yang bisa dijelaskan tuh? Ya mereka tuh kehidupannya seperti kita, Mas. Jadi mereka punya nama, mereka ada yang berkeluarga, punya anak, punya istri, berkeluarga, mereka berniaga, mereka punya teknologi, mereka melakukan peperangan, antara mereka juga ada. Tapi mereka teknologinya itu nggak seperti ya itu tadi ya, seperti yang dibilang Star Trek ya, teknologinya seperti itu. Jadi kayak kita dulu melihat Star Trek, nah itu kayak sama tuh. Jadi teknologi kita sekarang udah canggih nih, dia ya berapa kali lipatnya gitu. Berarti itu juga ya balik lagi, maksudnya gini, itu pun para pelaku industri film itu berarti juga memang mereka mendapat visi. Dapat visi, atau memang ada penasehatnya, atau ada yang istilahnya ini seperti ini atau bisa dibilang kalau ini kan ada DOP-nya, direktur fotografi dan lain-lain gitu. Nah, mereka pun sebenarnya udah ada yang lihat di situ sebenarnya ya. Dan itu salah satu penjawantahannya ke film itu gitu ya. Ya, pastilah. Orang-orang kan punya kemampuan yang tadi kan, yang Mas bilang luar biasa. Iya, pasti. Banyak orang hebat. Di bumi sendiri ada makhluk-makhluk non fisik yang seperti di planet. Banyak kan? Kayak Lemuria, terus apa tuh? Bunian. Ya itu Lemuria, terus Atlantis. Itu juga semacam itu juga. Iya. Yang ada di planetnya, di bumi gitu kan. Iya aja. Misalnya kan ada orang spektakuler, oh di sini ada kerajaan nih, sebenarnya ini adalah kerajaan kan, kayak gitu ya kan, itu sama lah prinsipnya kan. Nah mereka itu bisa dibilang jin kah, malaikat kah, setan kah, atau kalau manusia kan udah jelas secara fisik kita kan. Sebutannya lebih tepat atau lebih enaknya atau lebih hormatnya apa tuh? Nah jadi kalau dulu nih waktu pertama kali belajar tuh pernah dikasih tahu. Jadi ada beberapa jenis golongan. Jadi ada yang namanya dabah tuh paling rendah. Terus aku lupa, honestly speaking lupa urutannya, tapi maksudnya ada yang misalnya terus kemudian ada kuntilanak, ada apa gitu loh. Itu jadi nggak, kita kan cuma negatif, ini setan apa enggak, kalau itu ada level tingkatan. Dan dari mana itu mengetahui bahwa yang seperti tadi Mbak bilang ya, nama-nama tersebut, terus apakah berkenalan dulu, seperti apa tuh? Nah itu kayak gini loh Mas, kayak misalnya gini, Mas tahu teknologi laser kan? Gitu, laser kan untuk mengetahui penyakit kan. Sekarang gitu, kalau orang jalan gitu, tahu nggak sakit? Aduh aku sakit perut nih gitu. Apa sebabnya? Kan nggak tahu kan. Nah terus baru misalnya, baru di laser baru kelihatan tuh, ada ini. Nah itu sama kayak gitu. Jadi human metafisik tuh kayak teknologi kayak lasernya itu loh. Jadi ini dia lagi mau apa nih yang didiagnosa gitu. Misalnya dia udah diagnosa kelompok-kelompok ini gitu kan, ada orang yang punya interest untuk itu misalnya gitu ya. Terus dia cari nih, ternyata ada ini, ada yang jenisnya ini, ada yang jenisnya ini gitu. Dan kalau mereka sudah tergabung dalam satu komunitas itu atau kelompok itu, berarti mereka juga punya penglihatan yang sama, visual yang sama ya mungkin ya. Makanya mereka dengan bisa mendetek ada kehidupan lain. Berarti mereka visual mereka sama guys, Iya. Nah
Cuman ya itu tadi kan memang manusia itu unik, Allah tuh maha besar, jadi kita tuh diberi kemampuan yang berbeda-beda, jadi kita tuh memang saling melengkapi pada akhirnya. Ada yang misalnya memang sangat tajam, sangat expert di situ, ada yang expert di apa gitu loh. Oke. Jadi mungkin kalau si A expertnya di tahu yang seperti itu, dia bisa komunikasi dan dia sangat tahu, oh ini kalau kayak gini karakternya ini seperti ini gitu. Nah ada yang ya aku tahu nih ini, tapi aku di sini gitu ya tahu itu aja, tapi nggak bisa terlalu jauh di situ gitu. Itu ada. Jadi expert. Kalau kita nih makhluk fisik nih, Ya. bisa nggak mungkin kita ke kerajaan mereka, lintas apa ya namanya? Ya, bisa, portalnya kan? gitu, bisa. Bisa, tapi kan kita harus rubah ke bentuk Seperti mereka. metafisik ya. Oh gitu. Kayak orang yang Kayak travel orang, itu, iya. ya sama, itu sebenarnya begitu. Kayak mimpi juga ya, berarti kan meninggalkan Iya. fisiknya. Tapi kalau mau transformasi fisik secara khusus kan, secara keseluruhan kan berarti kan dia merubah ke Molekul metafisik. Iya, metafisik. Mengerikan. Ya, Kalau di Star Trek Metafisik namanya juga. teleporter. Ya, Iya kan, teleporter. iya. Berarti Diurai itu dulu. bukannya sesuatu yang mustahil. Cuman kita mungkin belum tahu, ilmunya belum nyampe situ. Tapi Star Trek udah ngasih tahu kita nih ada seperti ini. Karena beberapa hal yang ada di Star Trek itu semuanya kan sekarang Udah ada. wujud semuanya. Ya kan, tinggal teleporter yang belum kan. Tablet sudah ada, Heeh. pistol laser sudah. Ya kalau Makhluk-makhluk di planet lain ada, ya kan? teleporter kalau para wali sih udah ya. Iya. Iya. Para wali itu kan udah bisa shoot Betul. gitu. Nah Iya. cuman kalau Tapi maksudnya belum dalam bentuk. Ruang dan waktu ya. Iya, itu kan sebenarnya sama. Iya. Oke. Nah ini menarik banget nih, Mbak, ilmu baru juga ya buat kita ya. Mungkin sebagian besar kawan-kawan di universe ini sebagian udah pada mengerti atau pernah dengar, mungkin ada pengetahuan yang sama juga didapat. Nah, mungkin nextnya kita akan bicarakan yang lebih dalam nih, Mbak. Oh gitu, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Jadi kita ini kan mengingat waktunya juga nih, Mbak. Makasih banyak juga udah ngobrol sama kita, berbagi sharing tentang ilmu yang Mbak punya. Mungkin kedepannya lebih dalam lagi. Ngajarin kita belajar. Betul. Sedikit ya, apa? Iya. Proses meditasi. Ya, jadi mungkin ada dasar-dasar meditasi yang bisa sharing juga ke kita, gitu. Karena juga kita pengen juga tuh karena ditambah mungkin setelah meditasinya kita lengkapi sudah cukup baik gitu ya, bisa konsentrasinya synchronize dengan alam semesta, mungkin bisa tambah dengan zikirnya biar lebih memperkuat gitu kan. Iya. Dan kawan-kawan di universe juga mungkin bisa ikutan juga nih bareng kita kalau mau ini gitu kan. Mbak bisa share lah banyak ilmunya. Ya. Gimana tuh Mbak ya? Bisa ini ya? Boleh. Ya, Oke. insyaallah. Siap, makasih banyak Mbak Syarni Nahita. Ngomong-ngomong, ini nanti kayaknya di next episode tolong dijelaskan tuh Mbak, nama Mbak kan saya agak sulit untuk mengucapkannya, Syarni Nahita ya. Iya. Nah itu bisa dijelaskan juga, mungkin ada hubungannya dengan apa segala macam, karena saya baru denger itu nama itu, kayak agak-agak ke planet mana gitu kan, kayak bukan nama-nama di bumi gitu. Oh gitu ya. Ya, terima kasih juga untuk semua kawan-kawan di seluruh universe, dan kita sampai ketemu lagi di next episode.